Bagi para pelaut, kehidupan di atas kapal di mana tempat mereka berpijak tak pernah bisa konstan adalah suatu kebiasaan baru yang harus mereka alami. Hari-hari akan terasa pendek, basah, dan terkadang membekukan. Dari catatan para pelaut Belanda yang selamat dalam pelayaran ke timur, sebagian besar menuliskan bahwa penderitaan terbesar dirasakan pada minggu-minggu awal pelayaran, di mana mereka harus melalui masa-masa adaptasi. Maldemer atau mabuk laut tidak hanya berkawan akrab dengan para penumpang. Babi-babi yang dipelihara di atas kapal sebagai persediaan makanan pun turut mengalaminya. Dalam minggu pertama saja, kebersihan yang paling dasar seperti mandi menjadi impian yang sangat dirindukan. Sedangkan air yang tersedia hanya terbatas untuk minum. Hujan menjadi jawaban atas mimpi mereka itu. Tetapi ada hal lain yang tak kalah seru dalam pelayaran mereka. Untuk kapal sebesar Batavia, yang melakukan pelayaran perdananya dari Amsterdam menuju Batavia, ibu kota Hindia Belanda saat itu di tahun 1628, dengan lebih dari 300 penumpangnya, hanya tersedia 4 jamban umum untuk melayani kebutuhan buang air besar. Sepasang diletakkan di samping kabin utama, khusus untuk orang-orang penting yang tinggal di buritan. 2 lainnya dipasang di ujung depan kapal dengan wujud seperti sebuah dek sederhana dengan lubang. Orang-orang mengantri untuk buang air besar adalah suatu pemandangan yang biasa. Dari lubang itu digantung seutas tali yang menjulur hingga ujungnya basah menyentuh air laut. Setelah selesai buang air besar, tali ditarik ke atas dan ujung yang basah digunakan sebagai pembersih. Momen sial yang kerap mengundang caci maki para pelaut adalah ketika cuaca buruk menerjang hingga berhari-hari. Semua lubang meriam, lubang intip, jendela, dan segala bentuk ventilasi harus ditutup rapat. Sehingga udara bersih nyaris tidak mencapai dek kapal, apalagi dek paling bawah yang dihuni. Aroma keringat yang menyengat, bercampur aroma bawang putih yang saat itu menjadi obat tradisional serba mujarab, bercampur menjadi satu. Ditambah aroma kapal yang lembab dan basah di setiap sudutnya. Menggunakan jamban di tengah cuaca buruk adalah sama halnya dengan upaya bunuh diri. Maka opsi pemecahan dari masalah ini adalah turun ke dek paling bawah, di mana dek tersebut terendam air dan mereka dapat buang air besar di sana. Ketika cuaca semakin buruk, nahkoda memerintahkan para awaknya agar mengaktifkan pompa untuk membuang air yang ada di dek paling bawah ini. Sialnya, sistem pembuangan air dengan pompa sederhana ini didesain hanya untuk membuang air dari level paling bawah, dinaikkan ke dek meriam, dan diluberkan di sana untuk dibuang melalui lubang-lubang tembak meriam. Maka ketika pompa sederhana ini dioperasikan, yang membanjiri di dek meriam bukan hanya air, tapi juga tumpukan kotoran manusia dan air kencing yang menyapu dan menyapa ramah para penghuni dek yang sedang tidur di lantai, sebelum menemukan jalan keluar melalui saluran-saluran kecil yang dibuat. Tentu saja bau menyengat dari kotoran-kotoran tersebut menambah kesengsaraan situasi dek meriam yang juga menjadi hunian para awak kapal tersebut. Tak heran jika jeritan caci maki tak karuan selalu menghiasi momen-momen seperti ini.